Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hera Herliana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Pipit, yang nanti akan diobservasi di kelas. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu ya, sebelum Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas. Dan tentunya percakapan kali ini agar Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan akan saya ajukan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu. Yang pertama ya Bu ya, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai nanti pada saat di kelas Bu? Baik. Untuk tujuan pembelajaran, karena kita akan membahas tentang bab lingkaran, dan yang pertama yaitu dengan melalui diskusi dan pengamatan, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan pengamatan juga, siswa dapat menentukan hubungan antar sudut dalam lingkaran. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan pengamatan juga, siswa dapat melukis unsur-unsur yang ada di lingkaran dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajarannya lebih ke unsur-unsur lingkaran ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti di kelas Bu? Karena di sini menggunakan diskusi dan pengamatan, ya mungkin nanti ke areanya itu ke kerjasama, kemudian gotong royong dan tanggung jawab serta kolaborasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, jadi yang akan Ibu kembangkan adalah lebih ke diskusi ya, dan juga kolaborasi ya, seperti itu antar siswa. Kemudian yang selanjutnya, rancangan pembelajaran apa yang Ibu gunakan yang nanti akan digunakan di kelas, dari strateginya, model pembelajarannya, dan juga metode yang digunakan. Untuk strateginya menggunakan strategi diferensiasi ya. Kemudian kalau untuk modelnya PBL, kemudian kalau untuk metodenya yaitu diskusi dan tanya jawab. Oh ya, itu berarti yang akan nanti dilaksanakan di kelas. Kemudian kalau media pembelajaran nanti yang Ibu gunakan Bu? Ya, karena kita nanti akan melakukan diskusi dan pengamatan, jadi nanti akan disajikan dalam bentuk PowerPoint atau slide ya. Nanti dia tuliskan, untuk itunya menggunakan buku teks yang sudah disediakan di masing-masing anak sudah punya. Jadi punya anak-anak sudah memegang buku teks masing-masing, ditambah mungkin nanti ada modul ya, semacam modul untuk pelatihannya. Ya, Penugasan. Ya, jadi ada penugasan juga, PowerPoint ya, Bu ya. Kemudian buku teks juga ya. Kemudian kira-kira kapan Bu ya yang kita Ibu akan melaksanakan di kelas itu? Kalau tidak ada halangan, insya Allah untuk minggu depan sekarang kan tanggal 9 ya, mungkin tanggal 16 Agustus ya. Ya, jadi nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran pada tanggal 16 Agustus ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati ya dan melihat proses pembelajaran Ibu di kelas ya. Itu akan melaksanakan pasca observasi ya Bu ya, percakapan namun ditemani oleh Bapak PP setelah dilaksanakan proses pembelajaran ya. Kemudian setelah kita berdiskusi panjang tadi ya Bu ya, apa sih yang Ibu dapatkan dari diskusi tadi pembelajaran? Kalau dengan tadi sesuai dengan tadi urutan pertanyaan ya, mudah-mudahan dengan adanya rencana pembelajaran yang terencana bisa melaksanakan nanti pas pembelajaran sesuai dengan rencana dan program yang diharapkan. Jadi itu dapat maksimal sesuai dengan rencana yang diharapkan. Ya, jadi lebih ke pembelajarannya adalah tujuan atau acuannya lebih terarah ya Bu ya, lebih terarah dan pencapaian tujuannya juga lebih mudah. Ya baik, diskusi sudah dilaksanakan, pra-observasinya sudah kita laksanakan ya. Nanti kita akan selanjutnya observasi di kelas ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran sekarang sebelum dimulai, silakan KM-nya untuk menyiapkan pelalu. Silakan KM siapkan dulu.
untuk menyebutkan atau mengamalkan tentang lingkaran. Kalian dalam kehidupan sehari-hari ada tidak yang bisa menyebutkan contoh lingkaran apa saja coba? Ban sepeda atau ban mobil, apalagi coba? Piring ya yang membentuk lingkaran apa lagi? Kemudian apa lagi? Cincin ya, tanah ya, banyak sekali contoh-contoh dalam keseharian dalam yang bentuknya lingkaran. Coba, kalau begitu dalam kegiatan sekarang itu kan kita akan membahas tentang lingkaran. Coba manfaat kita mempelajari lingkaran apa itu coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa bu kita belajar lingkaran? Manfaatnya untuk apa coba? Siapa yang bisa menyebutkan? Pak, ya. Jadi manfaat kita mempelajari lingkaran, kita dapat mengukur ya dari lingkaran itu. Misalkan kalau ban sepeda dengan ban mobil beda nggak? Beda. Kalau untuk membuatnya mungkin nanti untuk membuatnya kita jadi lebih tahu cara mengukurnya lingkaran itu, luas lingkarannya, kemudian ada apa saja di lingkarannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba ini itu akan ada yang namanya tentang akan ada yang namanya diskusi dan pengamatan. Jadi dari sini kita akan melakukan pengamatan dan diskusi ya tentang lingkaran. Coba tapi sebelum ke pengamatan lingkaran, ibu akan menyebutkan dulu tentang apa sih bu tujuan kita mempelajari lingkaran. Yang pertama dalam materi ini kalian melalui diskusi dan pengamatan mengetahui dapat menyebutkan tentang unsur-unsur lingkaran. Dalam lingkaran itu ada apa saja unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui tentang atau hubungan sudut-sudut lingkaran. Kemudian yang ketiga, kalian dapat melukis dari unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Nah, kita di sini ada gambar ya tentang unsur tentang bangun lingkaran. Di sini ada gambar apa coba? Sepeda. Ini bentuknya apa? Lingkaran. Kemudian ini apa? Ring basket ya. Ini atasnya ini juga berbentuk lingkaran. Ini ada uang. Nah, ini contoh-contoh tentang yang bisa menyebutkan setelah mengamati contoh-contoh lingkaran. Siapa yang bisa menyebutkan atau mencatat apa sih yang namanya lingkaran itu? Siapa yang mau? Ya. Apa itu lingkaran? Iya, tuh ya. Coba siapa lagi yang mau mendapatkan pendapat tentang lingkaran? Nah, ini kan lingkaran yang kalau titik yang ini dinamakan dengan titik pusat. Ya, silakan nanti melalui pengamatan per kelompok. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai yang ditetapkan. Ya, silakan untuk berkelompok. Ya, kalian melalui pengamatan lingkaran nanti kalian akan ke depan tentang menyebutkan unsur-unsur lingkaran yang ada di ini coba. Nah, ya nanti tiap kelompok kalian ketuanya silakan ke depan untuk mempresentasikan tentang unsur-unsur lingkaran. Untuk kelompok ini oleh kamu nanti ke depan ya untuk kelompoknya. Kemudian kalau yang ini oleh Erwin ya ketua kelompoknya. Ini adalah titik pusat lingkaran. Garis obeng disebut jari adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran sebarang titik pada salah satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari
Garis AB. garis AB. Iya. Tangan untuk kelompok 3 ya. Ya, coba. Untuk selanjutnya, kalian sudah semuanya tampil ke depan tentang menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Silakan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Dan yang pertama, tugas yang pertama yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Kemarin kalian setelah mempelajari tentang lingkaran ya, kalian diharapkan nantinya lebih paham lagi tentang yang namanya lingkaran. Coba untuk nantinya kalian coba apa yang perlu kalian pahami dalam belajar ini lingkaran ini, coba. Yang belum silakan. Ada yang belum dipahami tidak tentang kegiatan kita sekarang ini? Mengerti? Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, nanti silakan kalian supaya ada syarat nggak? Supaya pembelajaran kita lebih menarik, misalkan untuk kedepannya kita akan membahas tentang keliling lingkaran, ya. Silakan ada usul atau saran supaya pembelajaran kita kedepannya lebih menarik tentang materi keliling lingkaran. Ada usul tidak ada? Coba. Bagaimana proses? Terima kasih untuk kalian. Semoga kita bertemu lagi ya, insya Allah untuk minggu depan. Ada apa ya untuk adik-adik ya untuk pembelajaran matematika yang selanjutnya kalian dapat melaksanakan pembelajaran dengan sehat dan selamat ya untuk ini. Silakan. Untuk pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nara Riana, pasca observasi CGP angkatan 10. Dan di sini ada rekan senior saya, Ibu Adit, yang mengusulkan saya observasi di kelas 10. Bagaimana kabarnya? Baik, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya, setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya ada Ibu ya Bu. Yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya observasi di kelas yang Ibu laksanakan? Alhamdulillah merasa senang ya dengan adanya kembali setelah melakukan observasi di kelas sesuai dengan yang direncanakan yang dilakukan oleh RPP, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi berjalan dengan sangat ya, sehingga Ibu juga merasa seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa diceritakan kembali Bu ke area pengembangan yang dapat yang sebelum setelah di kelas. Sesuai dengan yang dilakukan oleh RPP kemarin itu kan area yang diingatkan adalah tentang diskusi kemudian tanya jawab ya. Tentu dan di sana juga terdapat adanya kerjasama kemudian gotong royong di dalam kegiatan kerja kelompok itu. Ya, jadi area pengembangan tersebut sudah dilaksanakan. Iya, alhamdulillah. Bagaimana Bu langkah-langkah yang Ibu lakukan ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Itu lebih ke arah lebih kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi dengan kita bisa melakukan apa yang kita sudah rencanakan ketika akan belajar di kelas, melakukan pembelajaran di kelas. Ya, langkah-langkah seperti itu ya Bu ya. Jadi membuat RPP Kemudian kemudian menurut Ibu sejauh mana area
diskusinya, tapi tidak semua anak bisa melakukan kegiatan dalam 3 diskusi itu. Jadi ada misalkan dalam kelompok kan kemarin itu sebenarnya dalam kelompok itu 4 sampai 5 orang. Yang ada yang satu mungkin yang dia mungkin yang aktif seperti itu. Untuk kedepannya mungkin kemungkinan anak yang kurang itu kan terkait pembelajaran kita menggunakan berdiferensiasi ya. Jadi kita melihat atau metode kan kemampuan anak itu berbeda-beda, mungkin malu atau bagaimana seperti itu. Jadi kedepannya mungkin saya akan mengaktifkan lagi atau melakukan pendekatan dengan apa kendala dengan anak tersebut. Jadi kendalanya adalah mengaktifkan siswa yang menjadi siswa yang beraktifnya. Ya. Ibu, mengapa Bu harus dari kebiasaan itu kan anak sejak kelompok itu kan biasanya anak ada yang duduknya itu kan tidak seperti yang dikelompokkan gitu kan, itu menurut yang kemampuannya itu visual dari gaya belajar itu benar dikembangkan itu setelah disatukan atau dicampur dalam kelompok itu anak kadang ada yang tidak sesuai bukan dengan itu, jadi anak asal aku seperti itu, jadinya mungkin kurang adanya kerjasama dengan teman-teman yang lain. jadi Ibu terjadi karena kurang kerjasama masih ada merasa aku Iya itu. rencana apa ke depan Bu untuk mengatasi hal tersebut? Rencana Ibu Ya, untuk lebih ke depannya mungkin rencanakan kemarin itu untuk pembelajaran selanjutnya Ibu akan merencanakan untuk anak yang kurang aktif mungkin dilatih dulu bagaimana metodenya supaya anak untuk ke depannya lebih aktif lagi dengan teman-teman yang lain. Jadi lebih ke pendekatan. Mungkin kan tadi juga pendekatannya berbeda-beda, setiap anak kemampuannya berbeda-beda. Jadi mungkin lebih kendalanya apa, mungkin apa misalkan dengan teman seperti ini atau mungkin ada faktor apa misalkan kan beda-beda itu kemampuannya. Misalkan malu misalkan dengan teman lebih pintar atau lebih ini jadi tidak diberikan kesempatan seperti itu. Jadi nanti saya akan lebih tanya lagi kepada teman yang mungkin kurang bisa mengikuti atau kurang aktif dengan kegiatan. ya, jadi Ibu akan melakukan memberikan modelnya mencoba mungkin Iya. mungkin kapan rencana Ibu yang akan dilaksanakan? Insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan untuk pelaksanaan kegiatan mencoba yang tidak aktif jadi lebih aktif minggu depan. Jadi secepatnya Iya, secepatnya. melaksanakan rencana-rencana mengatasi hal-hal yang atas jawabannya dari Ibu, dan terima kasih juga saya ucapkan Ibu telah bersedia diobservasi di kelas pada waktu itu ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak. Bismillah. Terima kasih. Ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampaikan sangat bagus sekali apa yang barusan Ibu lakukan berdua tentang percakapan dan sebelumnya bukan ya, tapi sebelumnya pasti ya sudah ada percakapan konsultasi. Saya ucapkan terima kasih untuk semua proses yang dilalui. Kemudian untuk barusan saya harapkan Ibu Lara sudah terampil memandu Ibu dengan menggunakan teknologi di mana mereka terus menggali apa saja yang fakta-fakta apa saja yang dikatakan tadi berdasarkan konsultasi dengan Ibu orang sangat baik menurut Ibu ini percakapan hari ini dengan tadi ada hasilnya yaitu tindak lanjut minggu depan untuk menerapkan metode kemudian pembelajaran yang dapat mengaktifkan anak-anak supaya anak betul-betul mengikuti pelajaran